Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazari Sabrina Munajat dengan NPM F122132 dari Institut Kesehatan Raja Wali Sarjana Kebidanan tingkat 4. Di sini saya akan memberikan informasi seputar peran bidan komunitas dalam pengelolaan kasus aborsi. Tahukah kamu bahwa aborsi itu masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang sensitif dan berisiko tinggi? Menurut WHO, tahun 2025 sekitar 73 juta aborsi yang diinduksi atau yang sengaja dilakukan terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Terdiri dari 6 dari 10 semua kehamilan yang tidak diinginkan dan 3 dari 10 semua kehamilan berakhir dengan aborsi yang diinduksi atau sengaja dilakukan. Jadi, apa sih aborsi itu? Aborsi adalah prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, bagaimana sih peran bidan komunitas dalam menghadapi hal tersebut? Yang pertama itu memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat, lalu yang kedua itu melakukan deteksi dini kehamilan yang beresiko tinggi, yang ketiga itu memberikan konseling pra dan pasca kehamilan, lalu yang keempat itu mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman. Dalam pengelolaan kasus aborsi, bidan komunitas berfokus pada 4 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan preventif, memberikan edukasi tentang perencanaan kehamilan, kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi pada remaja. Lalu yang kedua ada pendekatan promotif, itu mendorong perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan yang aman. Yang ketiga itu ada pendekatan kuratif atau rujukan. Bila mana bidan menemukan kasus komplikasi atau infeksi, bidan harus segera melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan seperti puskesmas atau rumah sakit. Yang keempat ada pendekatan psikologis. Bidan ini memberikan dukungan emosional tanpa menyudutkan, menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Nah, apa saja sih etika dan dasar hukum dari aborsi ini? Yang pertama itu ada pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya yang dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun ada pengecualian untuk korban pemerkosaan dan kondisi darurat medis. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat 1 menyatakan bahwa aborsi dilarang kecuali dalam kondisi tertentu. Begitu. Lalu yang ketiga itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyediakan kerangka hukum untuk praktik aborsi dalam kondisi tertentu seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana pemerkosaan. Aborsi hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan oleh tenaga medis yang berkompeten. Dengan 4 pendekatan yang telah disebutkan tadi, bidan komunitas berperan penting dalam menurunkan risiko aborsi tidak aman dan meningkatkan derajat kesehatan ibu. Mari dukung peran bidan komunitas demi kesehatan perempuan Indonesia. Terima kasih sudah menonton.